ditutul angel. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PPL SMP 9 Negeri Tegal. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik 2, ruang kolaborasi UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Kalabanan. Saya Nina, saya Mila Ifianan, saya Dini Fiastuti, saya Alif Fiatri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Definisi understanding by design. UBD merupakan cara pandang yang dapat dijadikan acuan dalam merancang pembelajaran yang efektif dan bermakna. Nah, mengapa disebut efektif dan bermakna? Karena pada UBD ini berorientasi pada tujuan yang akan dicapai. Kurikulum UBD. Nah, UBD disebut juga backward design karena desain ini menitik beratkan pada tujuan pembelajaran dan pemahaman peserta didik. Untuk alurnya dimulai dari identifikasi hasil yang diinginkan atau output, lalu kemudian ditentukan bukti penilaian, lalu yang ketiga merancang pembelajaran. Nah, kelompok kami akan berfokus pada bagian merencanakan pembelajaran. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Nini. Untuk perencanaan pembelajaran terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu menentukan metode, media, dan langkah-langkah pembelajaran. Di sini untuk perencanaan pembelajaran dengan metode Webtoon. Poin pertama yang W adalah where atau what, lalu H book atau book, bagian E equip atau experience explore, lalu bagian R read think atau revise, lalu di bagian E adalah evaluate, di bagian D itu tailor, dan bagian O organize. Untuk yang bagian pertama di sini yaitu bagian where atau what. Tujuannya yaitu untuk membantu siswa memahami tujuan pembelajaran dan apa yang diharapkan. Penerapannya sendiri, siswa diberi kesempatan untuk memberi materi dari berbagai sumber sesuai dengan minat, kemampuan, gaya belajar, dan karakteristik masing-masing. Lalu guru mengaitkan pembelajaran berdasarkan pengalaman siswa dengan mengajukan pertanyaan pemantik kepada siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nila. Untuk yang kedua yaitu hook atau hold, yang bertujuan untuk menarik perhatian siswa dan mempertahankan perhatian siswa. Untuk implementasinya yaitu mengaitkan pembelajaran dengan masalah kontekstual agar siswa lebih mudah memahami materi. Kemudian memanfaatkan media teknologi dan guru berperan sebagai fasilitator dengan mengarahkan siswa jika terjadi kesalahan. Untuk yang poin ketiga yaitu equip, experience, dan explore. Di sini bertujuan untuk membekali siswa dengan pengalaman yang diperlukan. Dalam implementasinya, guru merangsang siswa untuk melakukan pembelajaran dengan memberi kesempatan siswa bertanya, menyelidiki, mencari, menerapkan, dan menguji coba. Kemudian guru dapat membuat kegiatan pengamatan berdasarkan kondisi sekolah masing-masing. Untuk selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh selanjutnya yang keempat, training atau revisi. Nah, hal ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memikirkan kembali dan merevisi pemahaman dari pekerjaan peserta didik tersebut. Nah, penerapannya yaitu yang pertama, guru memberikan pertanyaan pemantik dan siswa diberikan kesempatan untuk menjawab dan memberi tanggapan. Yang kedua, guru memberikan tambahan pemahaman kepada peserta didik dan memberikan motivasi agar tidak mudah puas. Kemudian, yang kelima, evaluasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan izin melakukan evaluasi pekerjaan peserta didik sendiri. Nah, untuk penerapannya yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan apa yang mereka pelajari. Yang kedua, memberikan tugas atau tulis, kemudian melakukan tindak lanjut guna mengetahui tingkat pemahamannya. Kemudian akan dilakukan. Selanjutnya yaitu di toilet, yaitu artinya menyesuaikan dengan kebutuhan minat, kemampuan siswa yang berbeda. Untuk di toilet menggunakan berbagai cara untuk memahami informasi bagi siswa dalam komunitas ruang kelasnya. Kemudian berikutnya yaitu di organizer, yaitu untuk memaksimalkan keterlibatan awal dan berkelanjutan tanpa ini ya, saya ulangi, untuk di organizer
pertama yaitu guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, guru meminta siswa untuk merangkum proses pembelajaran dan mengaitkannya dalam konteks keseharian siswa. Ya, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Sesi selanjutnya adalah diskusi. Mungkin bagi teman-teman ada yang bertanya, memberi saran, atau tanya, dipersilakan. Ya, silakan. Sebenarnya saya dari kelompok PPR 10 PPR sampai 10 itu kan ada tahapan di Telon menggunakan berbagai cara untuk memahami informasi bagi siswa dalam komunitas ruang kelasnya. Dari SMPN 10 sendiri untuk tahap yang ini apakah SMP 9 ya apakah ada cara yang kalian gunakan dalam memahami informasi siswa di kelas ruang kelas ketika PPR? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dari teman-teman yang lain, ada yang bertanya lagi? Baik, ini nggak ada pertanyaan yang lain ya. Berarti langsung saya tanggal saja ya pertanyaan dari Mbak Lutfi. Bagaimana cara untuk memahami informasi dari siswa dalam komunitas ruang kelasnya, yaitu yang pertama kita harus mengerti sudut pandangnya terlebih dulu. Jadi kita kalau ingin mengetahui atau memahami informasi harus melihat sudut pandang kita dari segi guru dan siswanya itu bagaimana. Kemudian ya, informasinya lebih ke private atau bisa umum gitu ya. Jadi misalkan siswanya memberikan informasi yang ke privasi, kita melakukan pendekatan cara. Berarti itu informasi itu dari hasil dari proses pembelajaran. Ya, bisa semuanya kan dalam proses pembelajaran. Tergantung makanya itu tadi sudut pandangnya apa, kemudian privasi atau dalam pembelajaran. Kalau misalkan terkait dengan pembelajarannya bisa langsung kita tanggapi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang menambahkan? Silakan. Ya, mungkin karena waktunya sudah habis, kami cukupkan terlebih dahulu. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.